billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Jamaah subuh rahimakumullah. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas segala nikmat yang hari ini kita rasakan. Kita sudah membuktikan bahwa nikmat yang Allah berikan ini betul-betul ada dan betul-betul kita rasakan. Terbukti kita bisa memenuhi panggilan Allah sekalipun berat. Sekalipun berat kita tetap akan hadir di majelis ataupun di masjid yang kita cintai. Memang nikmat tidur, kita bisa diberikan kesempatan untuk tidur, untuk bisa istirahat. Itu kalau tidak ada dorongan iman, akan lebih nyaman kita kembali ke pembaringan. Tetapi karena ada iman yang kuat di dalam diri kita, sehingga seberat apapun itu menjadi challenge, menjadi tantangan bagi kita untuk kita meraih kemuliaan. Karena Allah menjanjikan kepada kita berbagai kenikmatan yang tidak akan kita rasakan ketika ada di dunia. Dan itulah kenikmatan surgawi yang mata ainun ro'at wala udunun sami'at. Mata tidak pernah melihat dan telinga tidak pernah mendengarnya. Kita bisa merasakan itu. Kenikmatan dunia aja sudah seperti ini yang kita rasakan, apalagi kenikmatan akhirat. Jamaah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Fatir ayat 29 dan 30, Innalladzina yatluna kitaballah wa aqamus sholata wa anfiqu mimma razaqnahum sirra wa alaniyah yarju tijaratan lan tabur. Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan wa aqamus shalah, mendirikan salat, wa anfiqu mimma razaqnahum sirra wa alaniyah, dan menafkahkan sebagian dari rizki yang kami anugerahkan kepada mereka siron, secara diam-diam, wa alaniyah, dan terang-terangan, yarju tijaratan lan tabur. Mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan rugi. Jamaah rahimakumullah, kadang nafsu kita senantiasa membisikkan kepada kita untuk eman kita berderma, untuk eman kita mengeluarkan yang kita miliki. Tapi padahal hakikatnya ini adalah tijaratan lan tabur, perniagaan yang tidak akan rugi. Jadi hitung-hitungan dengan Allah itu tidak ada ruginya. Ketika kita mentasarufkan secara fisik memang berkurang, tetapi di situ ada keberkahan, ada ketenangan jiwa yang kita dapatkan dari apa yang kita keluarkan. Sebenarnya cuma 1.000 rupiah, tetapi kalau itu secara ikhlas dan terus menerus, ini akan menjadi tabungan yang akan kita kelak kita petik. Idza matabnu adama in qata'a amaluhu illa bisalasin shadaqatin jariyah ilmu yuntafa'u bih waladun sholihun. Jika seorang anak Adam atau manusia itu meninggal, maka terputuslah semua amalnya kecuali 3 perkara. Sedekah jariyah yang kita keluarkan berupa infak, sedekah jariyah. Tadi malam Ustadz Muzakir menyampaikan amanah, ada umplung, mohon maaf, ada umplung ini dari Baitul Quran. Silahkan nanti jamaah, tersedia 20 umplung yang mau menyelengi. Nah, nyelengi atau apa? Menabung. Ya, dari 100.000 boleh, 50.000 boleh, 10.000 boleh, sampai pecahan terkecil 5
rupiah juga boleh. Ya kalau kita akumulasi memang tidak berat. Jadi seikhlasnya, semakin besar itu semakin afdol. Tapi kecil pun tidak menolak. Jadi ini umplungnya bisa dari 500 rupiah sampai 10.000, atau lembaran yang baru berapa ya? 75 ya. Tapi itu edisi yang langka. Mau Anda isi dengan dolar atau yen enak, nggak apa-apa. Nah ini adalah tijaratan lan tabur, suatu perniagaan yang tidak akan ruginya. Nah, hanya saja hitungan nafsu kita senantiasa membujuk kita untuk senantiasa berpikir negatif, bersikap negatif. Maka nafsu di dalam puasa Ramadan ini harus dikikis, harus dilatih agar kita cenderung kepada suatu kebaikan. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kita senantiasa diilhami oleh Allah setiap saat fujur dan takwa. Pilihannya itu ada dua, berbuat keji dan mungkar atau berbuat baik takwa. Nah, inspirasi dua itu senantiasa diliputi oleh sekitar kita, lingkungan kita. Kalau lingkungan kita itu negatif, ya tadi fujur yang ada itu, Victor, pikirannya kotor, dan aktor, akalnya kotor, sehingga perbuatan kita menjadi kotor. Tapi kalau lingkungan kita itu baik dan kondusif, maka inspirasi takwa bisa menghiasi kita. Maka kita ciptakan lingkungan kita agar tetap memberikan atmosfer ataupun kondisi yang baik kepada kita untuk tumbuh kembangnya kebaikan-kebaikan di tengah kita. Saya kira sudah 7 menit kurang. Saya akhiri. 1 ayat belum saya simpan untuk pertemuan berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.